Hampir 2 pekan, teka-teki kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat belum terpecahkan. Spekulasi awal keluarga ini tewas akibat kelaparan. Hal ini dibuktikan dengan hasil otopsi yang menyebut lambung keempat korban kosong dan tidak ada bekas sari-sari makanan. Namun seiring dengan banyaknya temuan di lokasi kejadian, berbagai fakta baru ditemui dan spekulasi para korban tewas kelaparan akhirnya ditepis. Bahkan kematian korban akibat menjadi pengikut sekte tertentu pun berkembang. Polda Metro Jaya dan juga tim ahli yang saya sampaikan tadi, ya, ini bisa segera menemukan ya penyebab kematian daripada satu keluarga tersebut sehingga bisa memberikan kejelasan ya dan juga apa yang menjadi pertanyaan masyarakat ini bisa kita jawab. Polisi terus mengumpulkan bukti, melibatkan para ahli, serta memakai metode digital forensik untuk mengungkap kematian korban. Pemirsa, untuk membahas persoalan ini kita sudah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Benny Mamoto dan juga Kriminolog UI, Prof. Adrianus Meliala. Assalamualaikum, selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Ya, kalau dua narasumber hadir sebelah-sebelahan ini adalah satu aktif Kompolnas, satunya mantan anggota Kompolnas. Artinya kalau polisi bilang scientific crime investigation, nah dua-duanya udah hatam ini. Saya ke Prof. Adrianus, apakah memang analisis itu yang menjadi dasar Anda untuk mengatakan kecurigaan adanya ritual sekte di balik kematian keluarga di Kalideres? Wah, itu memang sudah hasil analisis ya. Tentu ada basisnya juga. Cuma kalau tadi dikatakan mengenai scientific crime investigation, saya misalnya menghargai kepolisian masih misalnya memanggil 4 ahli ya, ahli DNA, ahli toksikologi, ahli mediko-legal begitu. Dengan kata lain masih ingin mengeksplorasi jenazah korban dan mengharapkan mendapatkan sesuatu dari situ. Saya kira itu juga memang menjadi basis daripada ilmu penyidikan. Kita tidak usah kemana-mana dulu, tapi berangkat dulu dari TKP khususnya dalam hal ini korban-korban yang meninggal tersebut. Jadi saya kira saya menghargai dan kita menunggu jangan-jangan nanti misalnya ada racun yang berhasil dibiarkan, lalu ada virus yang berhasil dibiarkan dan seterusnya, sehingga lalu minimal ada clue baru ya bagi kepolisian. Demikian. Oke, kalau arahnya kepada ritual sekte dalam tanda kutip puasa, tidak makan minum untuk mengakhiri diri. Anda melihat seberapa kuat ke arah sana, Prof. Adrianus? Ya, saya kira kuat sekali ya dan tentu kita harapkan ada fakta baru yang mengalahkannya. Jadi kalau dalam bahasa hipotesis itu silahkan dicari data yang mengalahkan itu. Ya, sebagai contoh misalnya kalau memang benar bahwa ada data-data forensik digital, jika misalnya ada ada percakapan yang kemudian lalu melemahkan anggapan itu, saya kira senang sekali. Tapi bayangkan kalau yang terjadi adalah ya semacam ajakan dari entah orang di mana gitu ya yang dianggap sebagai ketua daripada sekte ini, yang menganjurkan agar semua orang di rumah itu pada hari H jam J mengadakan voluntary suicide tadi dengan cara tidak makan. Nah, kalau itu yang terjadi berarti makin kuat dong asumsi mengenai kematian akibat dari sekte apokaliptik ini. Begitu. Berangkat dari situ artinya peristiwa serupa sudah pernah terjadi yang diambilkan percontohan untuk analisis Anda, begitu ya, Prof? Kalau di Indonesia kemungkinan belum ya. Saya belum pernah mendengar juga hal yang kurang lebih sama. Tapi kalau kita melihat kepada belahan-belahan bumi yang lain, di Afrika, di Amerika Latin, di Amerika Serikat misalnya, di Inggris sudah ada, di India misalnya juga sudah ada hal seperti itu. Maka bolehlah kita ambil kesimpulan sementara bahwa jangan-jangan di Indonesia juga sudah masuk ya paham-paham seperti itu, begitu. Oke, saya ke Pak Benny. Pak Benny, jangan-jangan ini semua yang membuat prosesnya sampai saat ini masih berlarut-larut dan kita harus menunggu dari kepolisian untuk menjelaskan kepada publik apa yang menjadi penyebab kematiannya. Barangkali Pak Benny tahu bagaimana proses yang sedang berjalan. Ya, tentunya kalau mengukur waktu ya, ini belum bisa dikatakan berlarut-larut ya. Karena kita sedang menunggu hasil otopsi. Dan hasil otopsi ini kan bisa 1 bulan, bisa 1,5 bulan.
Itu satu. Nanti berangkat dari hasil otopsi, tahu penyebab kematiannya, barulah nanti akan memperkuat argumentasi yang mungkin sudah dibangun. Nah, beriringan dengan itu, teman-teman penyidik ini sedang mendalami profiling dari keempat korban. Caranya adalah mereka perlu mendengar keterangan saksi dari pihak-pihak yang berinteraksi dengan korban sebelum mereka meninggal ataupun sebelum mereka mengisolasi diri. Tentunya termasuk di tempat ibadah mereka, di tempat kerja mereka. Kemudian kenapa jauh dari keluarga, ini tentunya perlu didalami. Apakah faktor itu berasal dari keempat orang ini atau dari pihak keluarga yang lain gitu. Pak Beni, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga korban, balik lagi kita harus bertanya sebetulnya, mengapa sampai saat ini belum ada keluarga korban yang speak up? Atau apakah proses investigasi, wawancara oleh penyidik sudah dilakukan kepada pihak keluarga terkait? Karena sampai saat ini informasi yang kita dengarkan masih satu pintu, masih dari pihak kepolisian, dan kalaupun ada itu masih dari ketua lingkungan sekitar. Ya, jadi keluarga sendiri memang ada 1-2 orang yang sudah memberikan statement ya, namun pernyataannya terbatas, hanya mengatakan bahwa sudah sekian tahun tidak berkomunikasi, sekian tahun mereka tidak bertemu, tidak tahu dia sekarang kondisinya gimana, sebatas itu. Sementara menurut saya nanti penyidik justru perlu mendalami faktor apa yang menyebabkan komunikasi itu putus, kemudian gejalanya apa, tanda-tandanya apa. Inilah yang perlu menurut saya nantinya penyidik mendalami terus dan akan memperoleh nanti beberapa hal yang kiranya akan membantu penguatan argumentasi tadi. Saya kembali ke Prof. Adrianus. Prof, kalau informasi yang sudah kita dapatkan kan dan sudah dirilis berbagai media bahwa satu keluarga yang meninggal ini memang terbatas komunikasinya alias menutup diri dengan lingkungan. Dan kita juga melihat baru-baru saja mendengarkan baru saja disampaikan Pak Beni, ternyata antar keluarga juga terbatas komunikasinya. Apa yang Anda cermati? Ya, saya kira memang komunikasi yang terbatas itu juga adalah satu dari sekian indikasi di mana keluarga ini memang secara sistematis mulai memutus komunikasi, mulai membangun jarak dengan dunia luar. Ya, nah untuk apa? Begitu kan pertanyaannya. Nah, maka lalu kemudian kita berpikir untuk sesuatu yang mereka sudah persiapkan, di mana kemudian lalu hanya 4 orang ini yang tahu. Lalu kemudian dalam analisa liar saya, mereka mau berangkat dalam tanda kutip ya ke dunia yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya mau memakai kesempatan ini untuk bertanya atau untuk memberikan respon kepada Pak Beni, Pak. Begini Pak ya, ini teman-teman penyidik ini sudah 3 kali olah TKP Pak. Ya, pertama mengambil jenazah, kedua lalu mendapatkan bungkusan, ketiga mendapatkan belatung. Ini kesannya jadi seperti nggak organized, not knowing what to do gitu ya. Padahal TKP-nya hanya rumah, tidak ada yang keluar masuk. Seakan-akan bahwa polisi ini bingung ini, ya nggak mengerti apa yang mau dilakukan. Apa betul begitu Pak? Dan saya pikir kalau memang betul begitu ya Bapak perlu kasih pengawasan nih Pak. Oke, singkat saja Pak, karena waktu kita terbatas Pak Beni, karena ada pertanyaan yang diutarakan. Ya, jadi memang kalau soal bolak-balik ke TKP menurut saya itu hal yang biasa dalam penyidikan. Namun kembali perlu hal tersebut harus ada arahnya dan fokusnya. Menurut saya yang perlu didalami sekarang adalah contohnya ketika dia akan meninggalkan dunia ini, katakanlah demikian, pertanyaannya adalah aset ini akan dikemenakan. Kalau tidak ada surat wasiat, sertifikatnya ada di mana? Ini penggeledahan ataupun pemeriksaan TKP perlu lebih detail, bahkan atap pun harus dicek, di tempat-tempat tersembunyi adakah brankas tertutup, kan sering ada brankas yang covernya seperti tembok, padahal ketika ditarik kayunya itu ternyata di dalam. Nah ini perlu pemeriksaan lebih detail dan teliti untuk menjawab tadi, ini harta mau diwariskan ke siapa? Itu contoh yang sederhana lah.